Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersama Allah di mana saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi pada hari ini tanggal 10 Februari 2025 dengan judul Bersama Allah di mana saja. Ayat tema Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Pria dan wanita yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, memiliki kebutuhan terbesar untuk selalu menempatkan Allah di hadapan mereka. Ketika setan mendesakkan saran-sarannya ke dalam pikiran mereka, jika mereka menghargai, demikianlah firman Tuhan, boleh ditarik ke dalam kemah rahasia yang maha tinggi. Janji-janjinya akan menjadi perlindungan mereka. Di tengah semua kekacauan dan kesibukan tugas, mereka akan menemukan tempat peristirahatan yang tenang. Jika mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, Dia akan menjadi tempat peristirahatan mereka. Bawalah Allah bersamamu kemanapun. Pintu terbuka untuk setiap putra dan putri Allah. Tuhan tidak jauh dari jiwa yang mencarinya. Alasan mengapa begitu banyak orang dibiarkan sendiri di tempat-tempat godaan adalah karena mereka tidak pernah menempatkan Allah di hadapan mereka. Di tempat-tempat yang paling tidak mengingat Allah, Anda perlu membawa pelita kehidupan. Jika Allah tidak terlihat, jika iman dan persekutuan kita dengannya rusak, jiwa berada dalam bahaya besar. Integritas tidak akan terpelihara. Tuhan adalah penolong dan pertahanan kita. Allah telah menyediakan agar tidak ada jiwa yang percaya kepadanya yang akan dikalahkan oleh musuh. Kristus juga menyertai orang-orang percaya ketika mereka dipaksa untuk berhubungan dengan dunia dalam cara apapun, seperti ketika mereka bertemu di kediamannya untuk menyembahnya. Pikirkanlah kata-kata ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Kata-kata ini diberikan kepada orang-orang sementara mereka masih berhubungan dengan dunia, yang tunduk pada godaan dan pengaruh yang menipu dan menyesatkan. Sementara mereka memusatkan pikiran mereka kepada Dia yang adalah matahari dan perisai mereka, kegelapan dan kekelaman yang mengelilingi mereka
tidak akan meninggalkan satu noda pun pada pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersama Kristus. Mereka akan berdoa dan percaya serta bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Mereka ini berusaha untuk memutuskan ikatan yang telah diikatkan setan kepada mereka, dan mereka tidak akan dipermalukan jika dengan iman mereka menjadikan Kristus sebagai pendamping mereka. Godaan dan tipu daya akan terus-menerus dimunculkan oleh penipu besar untuk merusak pekerjaan para agen manusia. Tetapi jika mereka percaya kepada Allah, jika mereka rendah hati dan lemah lembut, serta tidak sombong, menuruti jalan Tuhan, sorga akan bersukacita karena mereka akan memperoleh kemenangan. Manuskrip 97 1898. Demikianlah bacaan renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam pekabaran pagi ini, kita akan fokus kepada kondisi jemaat Sardis. Sebagaimana ayat inti renungan hari ini nyatakan, di mana ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 10 Agustus 1905 paragraf 11. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Karena iman mereka, kehormatan ini dianugerahkan kepada mereka. Dalam kehidupan ini, mereka tidak menyombongkan diri atau mengangkat jiwa mereka kepada kesia-siaan. Dengan hasrat yang kuat, dengan iman yang murni dan suci, mereka memahami janji kekayaan kekal. Satu-satunya keinginan mereka adalah menjadi seperti Kristus. Yesus berkata tentang jemaat Sardis, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Namun demikian, masih ada beberapa orang yang benar-benar hidup, yaitu mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan mereka-mereka ini hidup dengan iman yang murni dan suci. Sebab satu-satunya keinginan mereka adalah menjadi seperti Yesus." Roh Nubuat menambahkan tentang orang-orang ini dalam manuskrip 66, tahun 1898, paragraf 9. Beberapa orang di Sardis bahkan berpegang teguh pada integritas mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah berpegang teguh pada Allah, dan dalam diri mereka, janji itu akan terpenuhi. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Yesaya 13 ayat 12. Kemudian, dalam paragraf 10, Roh Nubuat memberikan gambaran lebih tentang beberapa orang di Sardis ini yang penting sekali bagi kita. Mari kita baca, masih dalam manuskrip yang sama, paragraf 10 dikatakan, "Di gereja Kristen mula-mula, ada orang-orang yang merupakan murid Kristus sejati. Mereka sering bertemu bersama, di mana doa harus dipanjatkan. Mereka hanya dapat bekerja untuk memajukan prinsip-prinsip yang memiliki tanda sorga. Mereka pertama-tama berbicara dengan Allah, memastikan roh apa yang mereka miliki. Kemudian mereka dapat memeriksa dengan cermat dan kritis setiap hal, setiap metode, setiap prinsip dalam terang yang dipantulkan dari matahari kebenaran." Saudaraku dalam Tuhan, dalam Alkitab, Roh Kudus itu digambarkan dengan api. Beberapa orang di Sardis pertama-tama berdoa bersama untuk memastikan roh atau api apa yang mereka miliki. Sebab ada api asing atau roh yang asing. Perhatikan dalam paragraf yang sama dilanjutkan. Mereka tidak menerima api asing. Mereka mengambil api dari mezbah ilahi.
Bagi mereka, azas-azas yang suci dan adil adalah sakral, dan dengan menghargai azas-azas ini, mereka menjaga diri mereka tidak ternoda oleh dunia. Dengan selalu memandang kepada Yesus, mereka menandai roh yang Dia gunakan untuk bekerja dan mengikuti teladannya. Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing kepada Tuhan dan mati hangus terbakar. Beberapa orang di Sardis yang setia tidak mau api asing, yang adalah roh yang asing. Roh asing itu membawa kebinasaan. Lalu, roh yang mana yang mereka terima? Roh yang dari Yesus. Mereka selalu memandang pada Yesus agar roh Yesus bekerja dalam hidup mereka dan mengikuti teladan Yesus. Dan memang, untuk kita dapat berjalan bersama Yesus, kita harus memiliki rohnya Yesus. Dan bila kita berjalan bersama Yesus, maka itu sama dengan kita berjalan bersama Allah. Itu sebabnya, beberapa orang di Sardis tersebut selalu bersama Allah dimanapun dan tidak mencemarkan pakaiannya. Pakaian apa yang dimaksudkan? Pakaian kebenaran atau jubah kebenaran. Christ Object Lessons, halaman 311, paragraf 4. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak menyatu dengan kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pemikiran ditaklukkan kepadanya. Kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Inilah apa yang dialami oleh beberapa orang di jemaat Sardis. Sebab satu-satunya kerinduan mereka adalah menjadi seperti Yesus, dan pandangan mereka hanya pada Yesus, serta roh yang mereka terima adalah rohnya Yesus. Itu sebabnya pakaian mereka tidak cemar dan akan berjalan bersama Yesus dalam pakaian putih. Pengalaman beberapa orang di jemaat Sardis ini menjadi nasihat bagi kita, sebab pakaian putih yang sama yang Yesus jual kepada kita yang adalah jemaat Laodikia. Dalam jemaat Sardis masih ada yang mengenakan pakaian dan tidak mencemarkan pakaiannya. Tetapi di jemaat Laodikia kita semua telanjang. Kita perlu pakaian kebenaran Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 47, paragraf 5. Kata-kata ini diberikan kepada orang-orang sementara mereka masih berhubungan dengan dunia, yang tunduk pada godaan dan pengaruh yang menipu dan menyesatkan. Sementara mereka memusatkan pikiran mereka kepada Dia yang adalah matahari dan perisai mereka, kegelapan dan kekelaman yang mengelilingi mereka tidak akan meninggalkan satu noda pun pada pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersama Kristus. Mereka akan berdoa dan percaya, serta bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Jadilah satu dengan Kristus, saudaraku dalam Tuhan. Pusatkan pikiran kita pada Yesus, yang adalah matahari kebenaran dan perisai kita. Maka, tidak hanya kita menerima jubah kebenarannya, namun kita juga tidak akan meninggalkan satu noda pada pakaian kita, sebab kita berjalan bersama Yesus, serta menjadi saksinya yang penuh kuasa menyaksikan kebenaran kepada dunia. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting sekali pada pagi hari ini. Untuk kami bersama Engkau ya Bapa dimanapun kami berada. Dan itu hanya dengan menerima anak-Mu dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menyatu dengan Kristus. Pikiran kami satu dengan pikirannya, hati kami bersatu dengan hatinya, dan itulah wujud kami menerima jubah kebenarannya dan tidak bernoda.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.